di para ulama di zaman itu dilihatkan oleh Allah kedudukan Syekh Saman di atas dari para wali-wali, sehingga mereka gelar dengan Qutbikul Aqtab, kutub dari segala kutub, ya, para kepala dari para wali-wali kutub. Wa huwal wali wa asadul mahabbah bi Rasulillah. Beliau adalah salah seorang waliullah yang sangat mencintai Rasulullah. Dari situ Tuhan lebihkan sehingga karamah beliau dirasakan oleh mereka-mereka di zaman dulu dan juga dirasakan oleh kita sekarang. Kemarin aku ditelepon orang dari Pakalambun, memang orang tuh bisa ke rumah di sanaknya ini, nah bini kedua udah berminggu-minggu sakit parut. Jadi kiraan sanak memang pernah ke rumah nih, kalau diperbuat gini tuh hak. Maka aku di jalan, tolong bang Mbah, tolong ya. Apa gimana? Kadang-kadang rujuk pula. Aku belum sampai ke rumah. Ingat, aku jangan ma'alim syukur. Apabila kita ada sesuatu yang sulit kita hadapi, nah kita berhajat ujar sidin Bahadiah Fatihah lawan Syekh Saman, kemudian ucapkan ya syakur 1000 kali, banyak dulu ya, kalau 1000 kali 10 kali tasbih gitu. Kemudian ya saya Saman 333 kali sampai ke rumah, ambil tasbih, duduk di kursi, aku orang benar minta tolong bener ya, kalau aku tiup dari jauh aja Kalambun orangnya. Aku tawakal juga ya. Sekali kan melawat menelpon, alhamdulillah tenang jernih terguling. Ini berkat keramat Syekh Saman kamu. Jadi banyak orang yang merasakan berkah keramat beliau dari sejak masa beliau hidup sampai kita akhir zaman. Wa ya Rasulullah ya qadzatan wa manama. Sering Syekh Saman Ahmad Dhani melihat Rasulullah, kadang-kadang waktu bangun melihatnya dengan mata kepala, kadang-kadang gua di waktu tidur. Wa yastami'u bi Rasulillah yaqatan likasir khidmati. Syekh Saman berkumpul bersama Rasulullah. Kini najak berkumpulan Rasulullah. Yaqatan waktu bangun. Kenapa dikasih dikhidmati? Karena sidin rajin berkhidmat di makam Rasul. Wa qala Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah, la yakmulu abdun maqamal irfan illa bil mahabbati. Berkata Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah, ujar beliau, tidak sempurna hamba ke makom pengenalan, ada akan sampai ke makom ma'rifat. Ma'rifatnya ada dua lah. Pertama ma'rifatun nafsi, yang kedua ma'rifatullah. Arti ma'rifatun nafsi mengenal diri, apakah itu diri jasmani atau rohani. Diri jasmani dan rohani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh Abdul Wahab Sa'rani di dalam kitab Lataiful Minan, wal alamu bi asrihi min nuri Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, alam semuanya menurut Syekh Abdul Wahab Sa'rani adalah daripada Nur Muhammad. Apakah alam sagir atau alam kabir? Alam sagir ya diri kita nih, nah alam kabir ya alam semesta. Menurut Syekh Abdul Wahab Sa'rani daripada Nur Muhammad. Ini yang dikatakan ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang sebenarnya yang terjadi pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jar almarhum Guru Haji Alhamdulillah Tibati, waktu kami rajin kesana lah, on almarhum Haji Zainal Akli dulu
bertiga rajin kami bertaksi aja ke sana. Ujar Nabi bahwa diri dari Muhammad kalau sudah ajar Nabi, hak kita harus mempercayainya. Ya Allah kalau kada percaya aku bisa kamar lagi sih. Itu guru aja nang bahari. Jadi bila ke sana di jalan di mobil kada melihat bibinan bunga tiga ya kalau namun soalnya kalau ada diamalkan kan ada di heran di sini. Ada semalam kami di luar dikancingin loh. Tapi Bang, Mbah Neka itu kita perhatian manar, perhatian itulah. Tamalkan kakak itu. Jadi kalau menurut Nabi pada hakikat bahwa diri daripada Nur Muhammad ini bukan berpendapat. Hak kita sebagai umat harus mempercayainya. Yang kedua meyakinnya sambil merasakan bahwa diri Nur Muhammad dari ujung kepala sampai ujung kaki jasmani lawan. Itu yang dikatakan ma'rifatun nafsi. Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita ingin mendapat derajat dan makom, dan terakhir kalau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ada dua. Jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan kita harus pandai memotong kompas. Kok itu lagi kemarin orang Malaysia kan ke Palangkaraya. Oke, dari Guru Muhyiddin ada Ismam lah. Kemarin aku dari Amuntai, dari Tanjung, dari negara membuat aja kalian tuh lah. Kembali ke sini aja kita. Berkata Syed Ali Al-Khawas rahimahullah, la yakmul abdun maqamal irfan. Tidak sempurna seseorang untuk mendapatkan maqam pengenalan. Apakah pengenalan terhadap diri atau mengenal Allah? Illa bil muhabbah, terkecuali didasari kecintaan. Kecintaan dimaksud di sini kecintaan lawan Nabi. Ya la qalbin sururuhu qad tawala, hati yang gembiraannya, yang kecintaannya memuncak kepada siapa? Bihabibin. Memuncak kecintaannya bihabibin dengan Rasulullah. Apalagi harapan bukan ya la qalbin sururu katawala bihabibin amal ana manawala. Insyaallah apa yang diinginkannya tercapai. Ada buncunya pulang nah yujihu dolala. Insyaallah orang itu selamat daripada kesesatan. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ali Khawas, tidak akan sempurna seseorang hamba untuk mendapatkan makam pengenalan terkecuali kecintaannya lawan Nabi. Itu yang pertama. Wa biwasilati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua dengan wasilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti wasilah Nur Muhammad berperantaraan dengan Nur Muhammad. Pertama-tama keyakinan, rasakan benar-benar diri Nur Muhammad dari ujung kepala sampai jengkai jasmani rohani. Nah ini dimaksud berwasilah Nur Muhammad. Ini jangan tanggung-tanggung kan. Kalau istilah mu'alim syukur bitakik buju-buju jangan terkecualiakan. Aku rajin kayak itu aja. Aku berapa kali telepon orang. Dulu ini guru sudah dipetakon orang nang asabalahan kanan kahang kinang enak apa juga kayak itu bahasa orang bahari lah. Setiap belum nakon-nakon pian kenapa orang nang kesabalahan orang nang kahang kinang itu kunang ke alam sabalah tuh nah pasti takut dalam pian. Apa amalan pian? Amalan aku satu aja, diri Nur Muhammad.
amal aku satu aja gini no amal itu aja. Tapi kalau aku bulat no keyakinan kadang bulat loncong tuh, nah bulat loncong tuh kan pengen disurung kemandak. Tapi kalau bulat geleng kayak bola disurung sampai ke sana lakas. Itu nang bulat gulaling. Jadi rajin-rajin di rumah itu no. Terasa oleh kita asarnya kena. Asar itu reaksinya terasa oleh kita. Nah ini maksud daripada wabis fasilati nurin, akan sempurna marifat dengan kecintaan kepada Rasul, dan yang kedua dengan berwasilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah amaral mu'minina al-muttaqin bil wasilati, karena sesungguhnya Allah memerintahkan kepada mereka yang beriman dan yang takwa dengan berwasilah. Instruksi dari Tuhan kepada kita yang beriman dan yang bertakwa dengan berwasilah. Nah, jadi wasilah ini terbagi kepada dua. Pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khos. Bagi pertama aku diundang ke negara lah di hadapan guru-guru. Nah, ada nengaran guru Haji Siap tuh di rumah itu belajaran ayat Imam rekam di negara, belajaran ayat Imam di Banjar kada ada belajar ayat Imam. Tapi setelah membaca simpan berharga, mendapat Nabi datang ke Palangkaraya apih manjat itu ya kalau. Nah, tapi ini aku berkisah saja, kada merasa bangga kada. Jadi pada aku pas diundang ke sana, orang negara ini nah anehnya lah, datang bertiga anak bulik, datang pulang dua sampai 2 hari 2 malam aku 2 kali minum apaan karping daing koyuhan handak aku datang nah mau kumpul itulah ada nang petakon nang guru melajari akai imam kalau sudah melajari akai imam itu kan serahi kamu kalau toh alim banget orangnya Allah. Kami ya hanya tahu bahwa wasilah itu ada dua. Yang pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khos. Arti wasilatul am, wasilah secara umum, lakian bibinian boleh memakai itu dengan menisbahkan diri atau membangsakan diri kepada Nur Muhammad. Wasiatul am umum laki-laki lebih binian dengan membangsakan diri atau menisbahkan diri kepada Nur Muhammad. Ini yang dikatakan wasiatul am, lakian atau bebinian. Kemudian yang kedua wasilatul khos, khusus lelakian, kada boleh bibinian, perasaan Muhammad Rasulullah di sini. Khusus lelakian, bibinian kada boleh, karena Rasulullah itu lelakian kada bibinian, ya kan? Kalau karena melajari bini di rumah cukup dikasih wasilatul am. Itu rahasia lelakian. 14 anak pegang lelakian. Ketahuan kita. Kan apa lagi kalau kosnya ini kan kos kalau uji Nabi berbanyak anak kayak apa caranya kan. Nah, kita harus kawasilatul khos. Ini ngaranya ruhan Muhammadiyah, disebahkan ruhan kita kepada Muhammad. Muhammad di sini Muhammad Rasulullah. Pertama perasaan, supaya apa? Supaya roh kita menjadi ruh thayyibah, menjadi roh yang baik. Pada waktu Nabi langit pertama menengok ke kanan, Nabi melihat putih bercahaya. Bertanya Nabi kita kepada Jibril, siapa mereka itu? Hai Jibril, umatmu, hai Muhammad, umat mana? Ruhun thayyibah, ruhnya nang baik, ruh nang baik, ruh nang dinisbahkan, nang dibangsakan kepada Muhammad Rasulullah. Itu ngarannya wasilatul khos, khusus lah. Lakin hanya tadi nah aku nah ke negara ya kalau ada salah seorang guru bertakon, ya dapat yo
Aku ngerti piantok biasa-biasa aja lah. Ada ya hajar melajari rahasia sembahyang. Siapa melajari kan menyambat aku lah. Ya kayak bahwa sudah bahwa saya 6 tahun kami mengamalkan ya hajar. Nya kalau orang negara ayah ya kalau ada padahal kan ya biar aja bapak bagiannya mendangan berdiri Ahmad deh, salah ya kok. Berdiri Ahmad ya rahasia sembahyang salah ya kok. Kenapa ya kayak apa caranya ya? Nah kayak ini ya kok. Memang dalam Al-Quran hanya satu ayat yang menceritakan bahwa akan lahir Nabi akhir zaman bernama Ahmad. Mimba dismuhu Ahmad, dan Tuhan menceritakan Nabi akhir zaman kepada Nabi Isa. Di dalam Al-Quran Tuhan mengatakan dengan Rasul. Nabi dengan Rasul berbeda ya kalau walaupun namanya sama. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Di situ bukan Ahmad, Rasul. Satu. Bacaan di antara azan ini kan dari Nabi kita nih. Ati Sayyidana Muhammadanil, nah bukan Ati Sayyidina Ahmad dari kita. Dua, kita ngambil dasarnya Al-Quran non hadis ya kalau bukan menurut pendapat lah. Itulah mu'alim syukur kalau melajari. Nah ketiga, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah. Ada tangannya nih menyampukakan bintu Uhud nih. Kemudian bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Kata kalau Nabi nggak ada menilai bahwa ini Jibril. Jadi jar Nabi bunyal Islam ala khamsin syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad juga kan bukan Ahmad. Di masa Nabi hidup ada orang buta. Orang buta ini mendengar suara bebinian pinanan di bawah nah. Samangat tang di bawah sanang guring nah. Umailah aja kayak apa melakukan lagi mendengar suaranya aja. Itu wajar-wajar aja. Nah sebagai lelakian ya kalau normal aja orang lainnya lah. Umailah nah kayak apa cakanya aku melihat lah. Akhirnya tiap malam bangun berdoa meminta lawan Tuhan supaya kau melihat kayak orang jua tuh nah. Kata jua kabul semangat nah hendak melihat nih kan luar biasa, lalu berniat mendapat Nabi nengaran orang hendak lah kemana aja dicarinya orang hendak lah. Ketemulah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang buta tadi ud'uni ya Rasulullah ayu afiani, doakan hai baginda Rasul mudah-mudahan engkau juga melihat kayak orang. Jadi biar Nabi kita dalam hadisnya in sabarta khairul lak, jika kau bersabar itu lebih baik bagimu. Maksudnya Nabi ini kadang hendak merubah ketentuan Tuhan lawan dirinya. Jadi Nabi jika engkau bersabar itu lebih baik bagimu. Nah orang hendak tadi Nabi ditagihnya terus doakan ya baginda Rasul. Nabi ini tahu aja. Cuma sini kadang mau ngomong kayak rahasia kaipan orang kan. Jadi kekerancakan dia minta Nabi bodoh jaikem dulu aja Nabi. Bodoh orang hendak. Setelah saya bodoh menghadap kepada Nabi, ikuti aku aja Nabi. Umpati aku ini pun dengar roh hendak BP. Apa aja Nabi kita? Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Menyaring benar roh putar tadi kehendakan sembuh ya Allah. Ikdi hajati jasi buta tadi. Ikdi haji itulah kabulkan kehendakku nih. Udah itu jangan Nabi bukukan kedua matamu. Mbahnya dibukanya melihat alangkah udahnya dunia ini ya. Dicarinya nang suara nang terdengar tuh nangka itu. Melihat binian macam-macam bentuknya kalau tata amu sekalinya nang haran rupanya sudah hendak dijodohkan no Tuhan
penyebabnya ya nang berdoa kada ya Allah. Nah ini bukan ya Ahmadnya Ahmad, ya Muhammadnya, hadis Nabi. Ini masa Nabi kita, di masa Nabi kita, di zaman Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sebelum Nabi kita dilahirkan. Nabi Adam bersalah, mohon ampun Nabi Adam dengan beristighfar lebih dari 100 tahun. Astagfirullahaladzim, 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 kayak di TV itu, nah ya Allah. Ini sebagai contoh lawan kita, kegagalan kita di sini rajin, ilmu kada lengkap nah. Kan umur Nabi Adam hampir 1100 tahun, itu kada apa-apa. Oh ini kan aku nih berjanji di hadapan ikan sampai umur 80 tahun aku berbini. Ini hanya 70. Hanya 70, lebih sedikit. Akhirnya Nabi Adam mohon hidayah, minta petunjuk lawan Tuhan. Karena anak batakon Siti Hawa kada mungkin Siti Hawa tahu lah. Akhirnya Allah berikan hidayah atau Tuhan berikan petunjuk. Nah kita lihat apa sih bentuk petunjuknya? Ada hadis Nabi, ana abul arwah wa adamu abul basar. Ana abul arwah. Beresin kalau nah. Sini, nah. Jadi Nabi dalam hadisnya ana abul arwah. Ana tuh artinya kan saya tuh. Dimaksud saya di sini ya Muhammad. Lain kakanakan ibtidaiyah, ana Muhammadun. Itu kok kanakan ibtidaiyah pun kanakan kelas tinggi itu kan kalau saya nyambat ngaran lagi. Nah, ini maksud ana di Muhammad syukur. Orang dulu mengatakannya Muhammad Zahir. Kalau Muhammad Zahir, Muhammad itu sudah dilahirkan ke dunia, diangkat menjadi Rasul Muhammad Zahir katanya. Zahir itu galaran aja. Abul Arwah itu artinya bapak segala ruh. Siapa ini maksud dengan Abul Arwah di dalam hadis ini? Muhammad dua. Muhammad batin dari orang bari. Arti Muhammad batin, Nabi belum dilahirkan ke dunia dan belum juga diangkat jadi Rasul. Abul Arwah ini nang didatangkan kepada Adam. Ini Muhammadnya masih Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi aja belum melahirkan? Nabi dilahirkan sampai 40 tahun umur hanya diangkat jadi Rasul kan. Nabi Adam merasa Nabi Adam. Nah, ini jadi kita secara khos bahwa roh bangsakan kepada Muhammad, disembahkan kepada Muhammad. Nah, ini kan perasaannya. Merasa Nabi Adam. Begitu Nabi Adam membuka dua mata, makanya kalau sedang bapana lawan istiqlal harus lupa jam, jangan membuka mata. Karena bila buka mata melihat bini begincu lalu hati dalam pikiran lagi ya Allah. Oh itu nah jadi bokorina. Kalau kami di Bati-Bati dulu tahun 70-an lah. Ngali pang kawan aku sudah meninggalan di Banjarnya, arwah Haji Jenal meninggal ngali. Diunjuk di sini surban. Suruh sini babat nata. Itu habis sisa kena sampai jam 11 hanya disertakan sidin, tapi lagi pegang nah masih cecer lagi kalau ini kan nah ini sakitnya sudah nah. Tapi tahan lagi oh buah dasar nyaman kan kadang-kadang tercium bau harum tuh nah. Nah di saat itu karena mata ini berbahaya kan sekalinya lah. Setelah Nabi Adam membuka dua matanya, pintu tobat terbuka, pintu keridoan terbuka, pintu rahmat terbuka, sampai pintu hadirat terbuka. Sekali aja Nabi Adam beristighfar, Rabbana
zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa Nabi Adam diampuni, dikembalikan oleh Allah ke khalifahan Nabi. Jadi syariat ini hampir-hampir, ini syariat hampir-hampir tanpa hakikatnya. Bisa kada sempurna. Jadi jarah guru janang saraan bahwa diri Muhammad Sarkhos ruhan Muhammadian, roh kita tuh nak kita bangsakan kepada Muhammad. Ini perasaan keyakinan nah. Ini kalau kada diriadohakan, kalau dilatihkan kan, kalau kada dilatih, kalau perlu paksakan, paksa tenang Allah. Dia membukahan hantu-hantunya di dalam tenang. Mungkin dipaksa kan ada harapan. Ini katakan wasilah terbagi kepada dua. Pertama wasilatul am, yang kedua wasilatul khos. Bagi lakian khosnya Muhammad Rasulullah. Aku tuh kalau mengaji Quran, kalau bacaan tuh nah, perasaanku ini Muhammad Rasulullah. Tapi baca Quran yang sembayang dua perasaanku Muhammad Rasulullah ya kalau bukan kita Nabi kada menisbahkan. Nah, rohani sepanjang rohani ada di situ ada keyakinan, ada perasaan. Nah, supaya ruh kita ini menjadi ruhun thayyiban. Insya Allah apabila terpisah antara jasmani dan rohani, kembali ruh kita sampai ke hadirat diri Tuhan, diterima dengan rahmat dan kalau kada dinisbahkan rohani kepada Muhammad jar ar-rahman syukur, mungkin rohani kita kembali kada sampai. Seandainya sampai mungkin kada diterima. Kenapa? Kada dilihat Tuhan ada hubungan dengan Nabi dirinya. Pertama di rohani lah. Nah ini maksud li'annallah amaral mu'minin al muttaqin, sesungguhnya Allah memerintahkan mereka-mereka yang beriman dan yang bertakwa bil wasilah, dengan berwasilah. Wasilah terbagi kepada dua. Pertama wasilatul am dan yang kedua wasilatul wasna. Apa tujuan Tuhan perintahkan berwasilah? Litaqarrubi, kalau ingin dekat diri lawan kalau ingin dekat diri lawan Tuhan, jalan satu-satunya lah agar diri dekat hanya jalan wasilah menurut Al-Quran. Allah berfirman tuh, lihat di dalam suratul Isra, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahjura. Ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yad'un artinya pada hakikat yataqarrabun, mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri. Yataqarrabun yad'un itu pemudari sekarang. Nah, karena juga dekat juga di sana. Apa ujar Tuhan? Ya betagun, hendaklah mereka cari ila rabbihim, kepada Tuhan mereka al-wasilah. Siapa-siapa yang ingin mendekatkan diri jar Tuhan, cari wasilah. Siapa wasilah kita? Lihat hadis Nabi, ati sayyidana Muhammadanil. Jangan bawa cilalan lain. Ini menurut Al-Quran, bukan menurut pendapat. Insya Allah dengan pakai ayat kita kawat, kita mengamalkan ini karena kelawasannya ini memancar nur kenabian ini. Nah ini menurut Al-Quran. Ayyuhum akrabu, siapa yang benar-benar dekat. Yang benar-benar dekat ya orang yang berwasilah tadi. Apakah wasilatul am atau wasilatul wasna? Menurut Nabi dalam hadisnya yang pertama kali Allah jadikan adalah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sarkhos, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil au. Kalau yang pertama menurut Nabi yang dijadikan nur Muhammad atau Muhammad awalin lah. Sedangkan alam semesta belum ada.
Langit dan bumi belum ada, malaikat belum ada, jauh lagi manusia. Pertanyaannya dengan siapa pada masa itu? Jadi kalau menurut Al-Quran, jalan mendekatkan diri satu-satunya jalan wasilah. Apakah wasilatul am atau wasilatul? Menurut Syekh Samal Ahmadani, la syai'a akrabu min nuri Muhammadin SAW bijatil muqaddasah. Tidak ada sesuatu jenis apapun yang dekat dari Muhammad lawan diri Tuhan nang suci. Wala hijaba bainahu wa baina jatil muqaddasah, dan tidak ada yang mendinding antara itu Nur Muhammad lawan diri Tuhan nang suci. Istilah bahasa Gurije kada sempurna marifat sebelum mengenal asal, kada sempurna marifat sebelum mengenal sebenar-benar. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Saman. Jadi yang pertama, tujuan Tuhan perintahkan kita yang beriman dalam bertakwa dan berwasilah supaya dekat diri. Jadi guru jana parak kan diri dulu. Amunnya parak bahmal sampai. Jadi kalau Imam Ghazali kalau ingin mendapatkan derajat dan maqam, kalau ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, salah satu jalan wasilah aja. Atau dari beliau istidlalun najri, cari dalil apa adakah yang menunjukkan bahwa jalan mendekatkan diri jalan wasilah ada menurut Al-Quran, ya kan? Dengan adanya dalil, wajib kita mempercayainya. Lawan kemudian yang kedua, nazar bil akli, pandang dengan akal. Misalnya Nur Muhammad itu aja, pandang dengan akal. Yang pertama nur dulu. Nur itu kalau pada logat artinya cahaya. Cahaya pun manfaatnya luar biasa kan kita. Cahaya lampu, cahaya matahari atau cahaya bulan. Kalau gelap baik mati aja lagi loh, maksud itu kada kawa pesan akan kawa. Ini pada logat aja kelihatan manfaatnya. Nah kemudian yang kedua, pandang dengan akal pada syariat. Apa itu nur? Nur itu nama Tuhan, ya kan? Kemudian tingkatkan lagi, pandang pada hakikat. Wa iza nujura fil hakikat, apabila kita pandang pada hakikat, anna nur wa nurjat, bahwasanya nur itu orang dulu mengatakannya dengan nurjat. Kalau sudah nurjat itu bukan nama diri sudah. Sekarang Muhammad pandang dengan akal. Muhammad kalau pada bahasa orang yang sangat terpuji. Muhammad pada syariat orang yang nama nabi lah, nah, atau nama rasul. Muhammad pada hakikat diri nabi atau diri rasul. Jadi kalau kita pandang pada syariat bahwa diri kita ada hubungan dengan Tuhan, dengan nabi kan, itu yang dikatakan ilmu ketuhanan, ilmu kenabian. Ketuhanan itu bahasa kita, ketuhanan itu ngaran Tuhan lah, lain bahasa kita. Kenabian itu bahasa kita juga, ngaran Tuhan lah lain juga, ngaran nabi lah lain juga. Nah, ini bahasa untuk memberikan pengertian. Nah ketuhanan ya Nur Jamal syukurnya, kenabian ya Muhammad itu. Nah, kalau dipandang pada hakikat bahwa diri kita ada hubungan diri Tuhan, diri Nabi, bahasa Nabi tetap Nur Muhammad. Ini mah belum asukun ngernya. Jangan diubah-ubah bahasa Nabi itu. Ya guru tamrin digambut, guru tamrin ditambut lah. Sini kan lawas di Mekah tuh. Pernah ke Pelangkarai kan. Di Pelangkarai itu ada muridnya, guru Tanmiji langsung di Mekah. Jadi kuliah subuh rajin terkumpul atau kena jadwal kan guru Tanmiji aku kan. Jadi malam ada guru Tanmiji. Pagi itu Haji Tarmijinya membawa ke rumah. Memang kita hendak ke rumah cuma melalui guru Tarmiji lah. Jadi menelpon nih. Siapa nih yuk ulun Haji Tarmiji guru. Oh Ji, ada apa kabar apa Ji?
Kulo ini kira madang pen sudah rumah pian nih bawa peguran ulun guru tamrid di kampus sini tadi Jacob tua orang tunggu jila jok semat setengah jam lagi ini mak bini kau ni rajin bawa ke pasar ini bila ke pasar tuh bawa pasti bawa makanan gak gila juga sih kami kemarin 4 sudah ke Tanjung kemana ke bapak kementai ke negara ya kalau ini nah hendak ke Samarinda pulang anak 4 juga ayo aja iya itu setengah jam aku ini kadang menduga-duga nangaran bebinian ini kamu tertukar nih matanya tuh nah ya apa aja nih kehendaknya ya kalau lebih sudah terjanji setengah jam aku cari bipe Oma yo kota lalu dia nangaran bebinian makanya jangan nah sampai ke rumah ada guru tamrin tadi suruh masuk pian ya masuk ruang kata tamu terus jam tapi lawas di Mekah aja tamrin guru jualan guru tamrin Mekah kesin lawas di sana kan kedatangan beliau itu apa yang ditakonakan 2 kalimat aja kan yang ditakonakan asyariatu bila hakikatin adilah wal hakikatu bila syariatin batilah Paman jamaah bainahuma faqad tahaqqaqa. Di kitab-kitab tasawuf ada itu. Cuman kada dijelaskan. Kitab karanganku ada juga kalau kejelaskan itu rahasia pengarang. Rahasia pengarang. Sambil bilang rahasia itu ya Allah. Karena nang datangi orang tua ini kan pikirannya kasabalah sudah. Ada harapan lagi memikirkan dunia kayak aku nih nah banyak kasabalah pikiran bibi sudah 70 lebih umur sudah ya Allah. Jadi nak kayak ini guru kalau tulisakannya di rumah tuh ada papan tulis spesial tuh kalau ada orang datang kemarin guru rantau datangan laba malam tulis asyariatu bila hakikatin atilah wal hakikatu bila syariatin batilah waman jama'a bainahuma faqad taqa tulis dulu. Kalau melihat kalimat ini apa ini apa dari kalau melihat bahasa kalimatnya apa ini kan ada artinya bodoh orang yang bilang kan ada artinya itu karena sin sadar kalau kita madam ke kampung orang Jarsidin boleh ke kampung hampa kadang dibawa-bawa di rumah salah ke warung salah menampakkan kalau bani ngar nampak bapak dibadikin deh digiling kada baik sih ya kalau dijual kada payu menggatali awak sadar nang Tuhan berpikir kayak itu tuh hebat sampai datang ke Palangkaraya bertakon aku ini manusia nang gila juga aku belajar malam syukur hafal sampai sekarang kau tulisakan di papan tulisnya walam yusamin nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu subhanahu wa ta'ala fi alamil hakikat illa bin nur tidak memberikan nama nabi kita akan nama Tuhan pada alam hakikat melainkan hanya dengan nur. Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat ini sebelum alam semesta nih alam hakikat ngarannya Nabi memberikan nama diri Tuhan pada alam hakikat hanya dengan nur ahad aja dan malam syukur ahad lah satu aja yang nur aja wasamma subhanahu wa ta'ala isma nabihi fi alamil hakikat illa bi Muhammad Tuhan memberikan nama nabinya pada alam hakikat hanya dengan Muhammad ahad aja satu aja mujmal pada martabat wahadah disimpulkan pada martabat wahadah iya nang nur Muhammad itu iya kan ya Nur Muhammad tuh. Bagi orang di martabat wahdah nya kada perlu musadatul afal simpun di situ kan kada perlu musadatul asma kada perlu juga musadatul sifat kada perlu musadatul zat tasasul kena tasul hasil kena ya nah, jadi bagi orang di martabat wahdah simpun Nur Muhammad apa yang simpun PL asma sifat lawan ya nah Nabi memberikan nama diri Tuhan
Padahal hakikat hanya dengan nur. Dari mana sumbernya Nabi memberikan nama? Ya dari hidayah Tuhan juga, dari petunjuk Tuhan juga ya kalau. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, Tuhan memberikan nama dirinya pada alam syariat kita ini, di alam syariat atau di alam syahadah, di alam yang nyata yang kita lihat dengan mata kepala kita raba, kita pijak, alam syahadah ngarannya. Tuhan memberikan nama dirinya pada alam syariat. Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita pada alam syariat 99 nama, mulai dari Allah sampai Rahman. Disuruhlah kita mengenal Allah, diberi nama ma'rifat. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nama Nabi di alam syariat ini jumlahnya 201 nama. Itu lihat di dalam Dalailul Khairatnya. Hanya kita tahu maksud daripada as-syari'atu bila hakikatin atilah. As-syari'atu syariat, maksudnya nama Tuhan di alam syariat kan 99 nama nih. Bila hakikatin, kalau kada sama dengan nama Tuhan di alam hakikat, matilah. Hampa cari dari 99 nama Tuhan, saya kira-kira sama lah nama Tuhan di alam hakikat namanya yuk. Hanya nur ahad aja Allah. Ini yang dimaksud taman jamaah bainahuma. Barang siapa mengumpulkan keduanya, maksudnya nama Tuhan di alam syariat lawan nama Tuhan di alam hakikat, kumpulkan ahad aja tuh, nur aja Allah. Nah, kemudian nama Nabi di alam syariat 201 nama. Bila hakikatin, kalau kada sama dengan nama Nabi di alam hakikat, apa? Jadi cari dari 201 nama Nabi, saya kira-kira sama lah nama Nabi di alam hakikat namanya yuk. Hanya Muhammad aja. Kumpulkan keduanya. Nur Muhammad nih. Aku tuh di kepuaskan tadi kada kepuas aku apa dipaksa orang baca menakib di Palangkaraya itu pak libur tadi di kepuas lah. Jadi mbak dari Palangkaraya langsung kemana tadi ada paham dulu orang Palangkaraya hajat guru banyak kok sudah nih kasihan orang pelibur akan lah makanya jauh-jauh datang gue kan di situ. Nah ini dimaksud apa tadi? As-syari'atu bila hakikatin atilah. Nah kita ini kan berada di alam syariat, berlakulah ngaran Tuhan di alam syariat, berzikir la ilaha illallah, sembahyang Allah Akbar. Ada orang sembahyang Nur Muhammad kan ada. Nur Muhammad itu diri kita. Ya tadi di Kepuas ini ada mantan pangsunan kepala kantor agama tempat pengajian. Oh ya, takun guru silahkan. Kenapa guru jar? Mulai bahagia orang menyambat Nur Muhammad, kada Nur Muhammadin ya pulang ya. Kan kalau menahu Nur Muhammadin kalau mulai bahagia orang nyambat Nur Muhammad ya. Nah, jadi kayak ini. Nah, dulu kami di arwah berseman budang masih hidup lah. Berzikiran asalnya la ilaha illallah. Tapi kalau lawasannya ya kalau la ilaha illallah bahasa syariat. Tapi kalau sudah ini bahasa orang asik sudah. Ada nang kacengirane nah bikin aja. Ini bahasa orang Arab. Salah, siapa yang bilang kata sah? Bisa harus nang kayak itu ya. Nah ini tentang bahasa. Sekarang nang Nur Muhammad itu bahasa alam hakikat. Bahasa belum ada alam semesta, belum ada manusianya kada benawan. Sudah ada alam semesta, ada manusia. Ini maatur ulama nih kan supaya jangan tak salah membaca tuh nah. Supaya ya kalau lalu ada nahu ada sorab. Ini bahasa alam hakikatnya kada benawan. Ini yang matikan dirimu sebelum kamu bepana mati akan di sini nah. Nih kisah aku pulangnya. Membayat aku di Berau 6 hari kan 600 orang ada di Labana guru tuh keluarga berkumpul 2 tiap malam 100 malam jadi 100 pemajakan sekaligus ya kalau nak lapa aku ya. Jadilah waktu bini kun 42 kan bini tuh
dibawa ibu-ibu nih ke pasar, wah lakas bener kamu ke pasar dibawa minen habis 3 juta kamu untung si Mahmud ibu duit jola menukar baju oleh tahu larang belajar cuma oleh-oleh dari burau ya astagfirullah. Jadi waktu dibawa ke pasar lah datangi oleh Guru Sarani, ini Guru keluar Guru Sukumpul waktu arwah Guru Sukumpul hidup orang Boron datang ada sini siapa yang dianak di sana dianaklah Guru Sarani ini tadi bukalah majlis awilan orang Bugis di sana mengajarkan kitab simpan berharga dari 40 murid sampai 600. Alhamdulillah mati aku lah. Jadi waktu bini dibawa ke pasar naik mendapati aku bahagia. Ada apa tujuan baiat dan ijazah itu ditakon aku. Kada pernah aku lagi ditakonakan orang nang jauh sana batakon. Jadi jarakku kayak ini. Arti baiat itu seseorang berjanji. Nur itu kan ngaran Tuhan, semua ngaran Tuhan baik. Berjanji ingin baik. Itu pertama kan. Muhammad itu ngaran yang mulia. Jadi seseorang itu berjanji ingin baik lawan mulia. Itu baiat. Nang dibeatkan masalah ilmu hakikat. Ilmu nang membicarakan tentang masalah sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Sebenarnya bahwa diri ada hubungan lawan diri Tuhan dari Nabi. Diri Nabi bahasanya Nur Muhammad juga. Cuma bedanya kalau pada syariat bahwa diri ada hubungan ngaran Tuhan ngaran Nabi bahasanya tetap Nur Muhammad. Tapi kalau kita artikan Nur ngaran Tuhan pada syariat, Muhammad ngaran Nabi pada syariat, boleh kita memikirkan dunia karena kita artikan pada syariat. Sekarang kalau kita artikan Nur itu diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, kada mulai lagi memikirkan dunia. Karena Nabi kada Tuhan kada berhajat dengan sesuatu yang dijadikan. Nabi Muhammad orang bersifat qanaah. Itulah qanaah apa ada. Kada bisa sepeda motor jalan lah kon lah dadapan ini kon pasti hendak motang kah habis kendaraannya kalau. Nah ini yang harus kita pahami. Kalau kita artikan nur bagi diri bagi Tuhan, Muhammad diri, ada boleh kita mikirkan dunia. Apa susah? Siapa yang bilang susah? Sugih pada orang begawi tapi kenapa nggak di situ sini harus sabar. Ya Nabi ya sabar dulu karena kelawasannya kan alhamdulillah orang begawi aku sudah mencoba 14 anak ikan ini aja lagi nih ada bagi gambian nih kan bisa presenter bisa majelis apa bisa ya orang aja ya kok mulai dulu aku ada masuk DPR aku. Jadi kadang-kadang Nur ngaran Tuhan ku arti Muhammad ngaran Nabi, kadang-kadang Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi, antara dua nih Pak. Nah ini yang dimaksud. Nah jadi yang kedua tujuan Tuhan perintah kita nomor iman dan nomor takwa dengan baris wasilah supaya dekat diri. Wallahi supaya diri ini ada hubungan bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah, supaya diri ada hubungan lawan diri Tuhan yang suci lawan diri Nabi nang semoga diri kembali suci lawan mulia. Itu aja tujuan. Nah, apa lisalikin, nah ini sambungannya nah. Cukup bagi orang yang salik. Kita ini orang yang salik artinya orang yang menjalani jalan. Nah, cukup bagi orang yang salik, bagi mereka yang salik. Nah salik ini kan jamak muzakkar salim lah. Nah, cukup bagi mereka yang menjalani jalan bil panai wal istighraq binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan panah dan istighraq di nur Muhammad. Cukup bagi itu. Ujar almarhum Guru Haji Anak Ramli undani kerajaan Bapak Ramli Muhammad sampai ke ini sih. Bahasa banyak undani di sini kerajaan Bapak Ramli Muhammad menjadi kemlihatnya. Jadi pernah aku nih kan hitungi orang datang aku jar hari ini nah. Jadi di luar nama hitung
orang datang nih 58 orang gitu ipan 58 orang bahaya duduk nih mas nang datang aku ini macam-macam masalah kita aku pun kada tahu jujur ya kalau ada nokai ini aku nokai itu aku nakal banyak bakaram di Muhammad itu nasibnya ya Allah apa gawain orang yang baik jadi mengenai berdagang anu aja berdagang anunya cocok ya kabul aja orang kan kasih itu dulu sini jadi gugur bakaram sini ada bakaram di Muhammad tuh hanya ya Allah cina apa nambaik lawan orang nih misalnya dagang apaan dagang anu ikam nambaik kabul tapi bisa Jepang lepas kenyangkan terus bang ya kan tangan lapas tetap nyangit mendekan anu itu maksudnya lah cukup bagi orang yang salik hanya dengan panah iskar kalau panah keyakinan perasaan nyatakan diri kalau isi gerak pejamkan mata tutup mulut kalau perlu tahan napas keyakinan perasaan tetap normal kalau kada tahan napas ya masalah habis sudah waqala Sayyidi Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samani rahimahullah bi awalil barizil wujud dengan yang pertama nang nampak baginya ada dengan yang pertama nang nampak bagi nang ada yakni maksudnya bil panai wal isghraq binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maksudnya dengan panah dan istighraq di Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam litaqarrub kalau ingin dekat diri wallahi kalau ingin diri ada hubungan dengan Tuhan diri dinairi faidur rabbaniyah untuk mendapatkan faidur rabbaniyah limpahan kasih sayang Tuhan. Wa qala aidan dan berkata pula Syekh Saman wa minka akrimna bi ilmin azaliyin wa amalin ila inqida'il ajal wa minka darimu hai Tuhan kemuliaan ini ujar Syekh Saman akrimna muliakanlah kami jadi arwah malam syukur pada waktu Syekh Saman mengucapkan akrimna muliakan kami sedih Syekh Saman diam mengharap hidayah dari Tuhan amalan yang mana yang bisa jadi mulia atau ilmu yang mana yang bisa mulia lah timbul di batin beliau diucapkan oleh Syekh Saman coba kita tahu bi ilmin azalin dengan ilmu azali kalau kita ingin mulia ilmu ajali, ilmu ketuhanan, ilmu kenabian. Ketuhanan itu ya nur itu ngaran Tuhan, nur itu diri bagi Tuhan, ketuhanan bahasa kitanya. Ilmu kenabinya Muhammad. Itu maksud ilmu ajali. Dengan ilmu hakikat juga kena. Wa amalin ujar Syekh Saman amalkan. Tuh amalin tuh isi mufrad itu. Jadi kalau ingin dapat kemuliaan dengan ilmu hakikat amalnya berarti amal hakikat ya. Karena ditanamkan di bawahnya lah. Ila inqida'il ajal sampai akhir hayat. Yakni maksudnya ini menurut Syekh Said Muhammad Amin Qubdi Mekah Jar Mu'alim. Tafsir daripada bi ilmin azaliin yakni bi ilmin hakikiin. Kalau ingin mulia dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat ini ilmu masalah sebelum ada alam semesta. Ngarnya ilmu hakikat ilmu yang membicarakan tentang sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad itu ngarnya ilmu hakikat. Nah di sini dikatakan bi ilmin hakikin ilmu dengan ilmu. Jadi yang mualim syukur ilmu itu kan tahu sebagai seorang muslim harus tahu. Jadi bahasanya kayak inilah ayak lamal mar'u ilman. Hendaklah seseorang tahu, jangan sampai tahu. Jangan sampai kada tahu lah. Hanya di arti hakikat.
Hakikat itu artinya sebenar-benar diri, apakah diri jasmani atau rohani. Masalahnya masalah hakikat, berarti pada hakikat sebenar-benar diri pada hakikat menurut Nabi, bukan menurut pendapat, adalah daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini masuk ilmu hakikat. Nah, hanya roh amalin, amalkan. Cara mengamalkan hanya dua aja, tanah lawan isi gerak. Insya Allah kan kelihatan mudah aja. Ini 71, nah orang lah untuk dapat dia daju sih. Tuhan terus bener pada pian maunya kada ilmu aja kamu ada kuno sudah. Padakan kada ilmu nya aku sudah mengkadi padakan gitu kan kada memancar buh kada kesah kalau bibinan bisa yang datang. Mana tamuan tadi? Nah, amalin karena dijelaskan. Tunalul apa? Bi ilmin hakikin, tunalul amdat wal faid. Kita mendapat mandat. Nah, wal faid dan limpahan, mendapat limpahan. Nah, wa qala aidan dan berkata pula Syekh Saman Ahmadani apa ujar beliau karena nih hari hawa beliau jadi kita mengambil dari tawasul Syekh Saman. Rabbi habli wa adbai nailal muna wal maqasid, bacanya kayak Rabbi habli, hai Tuhanku, hab itu berikanlah kepadaku, berikanlah kepada hamba, wa adbai dan pengikut-pengikutku jasnya cuman nailal muna agar tercapai apa yang diinginkannya. Ini muna di dunia nih, keinginan di dunia agar tercapai, wal maqasid dan agar tercapai tujuannya kan tujuan kita kembali roh sampai ke hadirat diri Tuhan, diterima dengan rahmat dan ridhonya. Nah kayak apa kita supaya menjadi sebagai pengikut seseman nih, amalkan ilmu yang diwariskan beliau. Ilmu apa ya? Ilmu hakikat ini tadi. Nah, amalkan biar sambil nak goreng tuh aja. Nah, aku rajin nah, ya nah. Ini otak aku bin Nur Muhammad kada mau madahkan Muhammad hasil kamu. No, ya nah di otak. Kawan mengarang kitab aku ini mengarang pulang tauhid hanya 180 halaman. Nah, guru amun teh karang pulang tauhid guru. Ayo Pak, yuk mulai bulan puasa tadi hanya 150 halaman ya Allah. Lorong di rumah ya Allah. Tanang berpikir nah mumpuni ka dia. kalah. Yuk oh. Ya, Bapak ada ini supaya tahun yang datang nih ya Allah. Nah, sebenarnya diri jasmani atau ruh. Nah, ya kok nah. Ya Allah. Di rumah aja bang kada mau sampai mengesahkan nih kalau kita kada kata kesah karena kada tahu cara-caranya nih ini supaya kita nih mendapat kemuliaan dua gitu nah. Habis sudahlah semuanya nih. Nah ini tarikatnya, nah ini amalannya di sini tarikatnya nih yang dituliskan jadi kalau ingin menjadi sebagai pengikut sidin pertama ilmunya, hanya amalannya kan, karena tarikatnya nih nah. Jadi guru aja baca mintugin jadi ya kalau saya bisa dihayati buju-buju baca aja sugi aja kena sih buju di kam sugi ini kadang habis sudah. Al awalu yang pertama aja wa ilmul hakikati dan bermula ilmu hakikat, ilmu masalah mengenai tentang sebenar-benar diri, ilmu hakikat sebenar-benar diri kita Nur Muhammad kan itu ngarannya ilmu hakikat. Jadi ilmu hakikat yang pertama baru ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifatnya adanya di dalam dunia sini, di alam syariat ini. Nah, aslun aslun ulum asal ilmu manusia aja melanda ada di manusia ini timbul ilmu ya Allah. Asal ilmu ketuhanan Nabi. Wahwa yubhasu masa ilul luhuk. Ilmu hakikat ini membicarakan masalah hubungan bijatil muqaddasah wa bijatis syarifah,
masalah hubungan lawan diri Tuhan nang suci lawan diri Nabi nang mulia. Ini ilmu hakikat, ini puncak dari ilmu nih, asal ilmu. Wasani yang kedua Allah hakikatu, hakikat ini sebenarnya diri. Kita harus tahu sebenarnya diri ya Nur Muhammad, hakikat ngarannya. Kalau malam suka nyambat hakikat sih, kita sudah mengerti. Ada Nur Muhammad maksudnya diri kita tuh hakikat nyambat. Wah hakikatun nafsi ialah sebenarnya diri. Hakikat ialah sebenarnya diri. Ya kah? Aslun nafsi pula hakikat sebenarnya diri asal diri. Wa aslun nafsi dan asal diri bijatil muqaddasa dengan diri Tuhan yang suci, wa bijatis syarifah dan dengan diri Nabi yang asal diri kita lawan diri Tuhan lawan diri Nabi. Nur Muhammad panggillah. Ini ajar gurajana kayaknya kayak biji itu nah. Biji itu Nur Muhammad itu nah. Ini Nur Muhammad itu makan biji jar gurajana. Tanam jika tumbuh batang batang kah karena tangkai ranting daun buah ya kalau tapi asalnya biji ya kalau nah itu nang sini dikatakan apa tadi asal kalau asal diri lawan diri Tuhan lawan diri Nabi. Habis sudah wasani dan yang kedua al hakikatu, hakikatnya Nur Muhammad lah. Nur Muhammad diri kita sartun dikamali nabi adalah syarat supaya sempurna ilmu. Sartun dikamali nafsi sartun dikamali ilmi wan nafsi lah, syarat supaya sempurna ilmu dan diri. Jadi kalau kalian sampailah ilmu lawan diri ke hakikat kalian sempurna ilmu lawan dirinya, bukan salah. Aku kadang menyalahkan, cuman kada sempurna. Apa man ilmu kada ada hubungan diri lawan Tuhan, ilmu kada ada hubungan lawan diri Tuhan diri Nabi, diri kada ada hubungan diri Tuhan diri Nabi. Kada sempurna ilmu lawan dirinya kan. Nah ini dimaksud ilmu apa al hakikatu sartun li kamal ilmi wan nafsilah wali qabul amal dan supaya diterima amal. Jadi nambah amal aku mbak amal kada mau mutasi nambah amal Nur Muhammad diri kita ya kalau alam nasrah laka sadrak ya kan itu aja nah Nur Muhammad alam nasrah laka sadrak kada mau kok tapi nyaman di rumah ikan di orang banyak bapak lah. Ya jadi guru ajanang amun lain daripada Nur Muhammad amal kada payu ya sih itu guru ajanang kan dibati-bati amun nambah amal lain daripada Nur Muhammad kada payu jadi nah kami berjajak untuk untuk kada payu rugi lah nah mana Allah berjalan menjajah itu guru ajanang jadi nyawa ingatakan berapa amal ini bakaram dulu Muhammad dulu ingatakan nambah amal Nur Muhammad apa itu ingat mana sih madhi mana tolong tadi nah wali kabul supaya diterima amal wasartun dan syarat hakikat adalah syarat liruji ruh supaya kembali ruh ila hadratil qudsiyah sampai ke hadirat diri Tuhan yang suci. Ar-rabi'un yang keempat lah. Ini keempat lah. Al hakikatu sartun nilai faidi robbannya hakikat sebenarnya diri Nur Muhammad syarat nilai faidi robbannya untuk mendapatkan faid robbannya limpahan dari kasih sayang Tuhan wal maqamil ilahiyah dan syarat untuk mendapatkan maqamul hakikat lah wal maqamil hakikat dan syarat untuk mendapatkan maqam hakikat. Ini maqam ada dua kesimpulannya. Pertama maqam hakikat, yang kedua maqam marifat. Maqam hakikat ini jalan panalon istighraq di Nur Muhammad. Maqam hakikat ini maqam yang sebenarnya. Maqam yang kada tercopot. Maqam yang aman lawan selamat.
2 hari berturut-turut nah orang belajar tasawuf gila dibawa ada aku tahu sih kam manggah aku menghadapi kam petakon ini belajar ma'rifat gue astagfirullah ya kalau paksana Nina Nur Muhammad lah Joko nah jok pusut nih Nur Muhammad harba kam paksa kayak itu ya Allah karena kan dia ingat astagfirullah Joko ingat apa tadi ngapa tadi dia orang 2 hari betul-betul orang gila aja dibawa nang mahajat coba melalui ini apa nih adanya nih ikam tuh lah pajak orang bawa laptop ke rumah tuh polisi macam-macam dari Malaysia besar Rahmat kan bisa jualnya menjawab benar bohong menjawabnya ini Joko polisi salah itu Joko orang ada ahlinya menjawab barangnya menjawab ya Allah bunga nang betakon ikan kawan ini perlu diketahui pula aku kedatangan tamu orang ini pernah jadi dosen di apa Ponorogo apa pasti Ponorogo ya kalau bekas kuliah sana jadi dosen kesimpulannya ngulung gue akan baca kitab pian tuh ya kenapa ya kok pian kali bisa naik ke rock ada bisa naik ke karaoke kalau bisa aku kan bisa naik ke karaoke kan dasar bujur kan bisa naik ke karaoke aku ya nang menterjemahkan kitab tasawuf itu kawan ulung gue tapi kan ini naik ke karaoke ya yuk ini nyatakan kan masuk iblis membuat dalam pemikirannya kan kita membaca ini kada tahu salah ya kalau ikuti aja akhirnya kada bisa bayang ada baca lagi ini apa pada dokter Andus orang akan baca kitab pian gue pengen kada bisa naik ke karaoke kada bisa kada bisa nilai itu Allah ya Allah ya kalau sebenarnya baulah nang lak terjemah ini nah kawan aja bekas kuliah aja karena jadinya punya usaha orang usaha dijualnya kan karena naik karaoke Nabi Binan tuh jadi boneka jana aja Joko anakku mendengar jadi wah ya kok jadi ada polisi Haji Suti ya mana ya Joko ini salah Joko barisnya salah Joko ya bujui salah hitam tapan guru Karim tamat pesantren takon nakannya bujur dia pian salah aku tahu salah masa orang terjemahkan tasawuf sampai tersalah barisnya orang tasawuf tuh bersih pikirannya ya Allah itu salah lah ada beres berarti ya Allah terjemahkan tasawuf tersalah barisnya berarti kada beres ya nah ini aja kada paham ya ikan tapan ini lu sekarim pengulu tuh nah jarakum tuh bujur ya biarnya hajat bersih suti lah bujur pan makanya Joko jangan melawan aku Joko berarti kada beres ya kalau nang terjemahan dia mah hikam diterjemahnya apa diterjemahnya ini karena dijualnya kita tolong untuk kari tapi kepentingannya ya karaoke habisnya ada gila lah nyenang hati-hati Joko lah habis sudah habis mana tadi sambungannya jadi makam ada 2 makam hakikat makam ma'rifat kalau makam hakikat ini jalan rahmat kalau ma'rifat ini jalan la mawjuda bihakin Allah nah ini bisa kemasukan jin sambungannya wasartun liqabdatir rahmannya hakikat itu adalah syarat agar kita di dalam genggaman kasih sayang Tuhan nah bil hayat wabak dan mamat pada masa hidup sampai kita meninggal. Kedua, bahwa Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Qutbuz Zaman. Beliau kutub setiap masa. Masa dulu sampai akhir zaman. Nah, dulu karamatin kasiratin mempunyai karamat yang luar biasa. Bihayati pada masanya. Nah, wamamati setelah meninggal pun karamatnya dirasakan pertama karamat ilmu lah wa ampaul karamati
yang paling bermanfaat karamat beliau karamata ilmihi, karamat ilmu sidin kayak ilmu hakikat ini. Baik kan, kenapa aku nih disuruh berbulik ke Palangkaraya ini tahun ya dan ini banyak urusan sini kalau bah tak jual ada bagaya panglah habis saya jual lah ketawa ya ada papan kau bekesah disuruh balik aku ke sana aman aja guru ya. Kenapa jadi menyuruh balik? Jamaah aku tuh nang belajar tuh 8 tahun meninggal kainnya nih kada hancur, awaknya kada hancur. Daripada mengiau guru lain baik gurunya kita ambil asal mau aja dinikakan haji. Dibagi duit 15 juta aku. Ditawari kalau hendak lebih ini pula. Oleh kemendak kesanya. Jadiin boleh kesana ini toh. Nah, ini bacaan di rumah ini asalnya aku di sini di Toktiram nyola. Baik aku boleh ke kampung rumah ada di sana. Kenapa? Karena orang melihat ilmunya manfaatnya tuh. Nah, ini nanti tadi wa ampa'ul karamah karamata ilmihi karamah ilmu sidin. Ada hancur tuh dianjirin nah. Pak 3 itu ada jarani betukang. Aku waktu itu di Batu Licin meninggal. Jadi ini bekas salon di sanaknya nih. Berburu lawan guru Mahmud dia. Lan di sanak garing tuh nah. Mbak meninggal banyu dalam waktu itu banyu dalam. Anak dikuburakan di zaman nih. Mesin diantar tuh kubur banyu itu tuh karing. Jadi nang di sana mencari aku ke Panu ke Palangkaraya. Tapi mencari minta mandi iya juga mah mencari kamu kada mau mandi ya minta mandi. Enggak ada mencari ilmu bapak belajar ilmu kan minta mandi kok mandi. Nggak ada paham kali. Minta raja berdua kok raja ayo barangnya raja apa bisa aja kayak itu. Ini kisah ampaul karamah kan yang paling bermanfaat bintangan karamat tuh karamatu ilmihi wa amalihi dan karamah amaliyahnya. Nah wahwa ilmu hakikat nang karamah ilmunya ilmu hakikat wa amal hakikat amal hakikat ini kan dibaca kayak ini aja amal hakikat tuh wa tarikatuhu tarikatus samanya tarikatnya tarikat samanya dari peninggalan sidin itba'i bi syekhina untuk mengikut syekhuna maksudnya Syekh Seman Al-Madani man kunta syekhan lahu walam yara hajra. Kalau kita jadikan Syekh Seman guru dari ilmu yang diwarisakannya insya Allah kita kadang mendapat kehinaan. Nah ya man li qasidihi yu'ta lahu amala. Wahai orang yang bermaksud kepadanya lah artinya rajin-rajin bahagia patih hal seseman maksudnya lah. Yu'ta lahu amal akan diberikan apa yang ya cita-citakan. Bahagia patih 4 calon sidin sambil ucapan ya sama mohon berkah keramanya ini akan diberikan apa nang dicita-citakan. Aku tulah 14 anak kalau 3 aja nabi bidan kan. Kenapa? Ini belinya bini kubatianan ku andak cangkir tuh nah. Papatih 4 ku hadiahkan patih 4 masih zaman sambil ku mengucap ya sama apa satu kali pang. Suruh minum yang 14 bertiga aja nabi bidan kan. Nah, ramahnya tuh. Ada sekali aku sampai orang Kristen minta banyu lan aku bari terus amplok dapat aku tahu ayo kalau kayak ini kisahnya aku ini kan ini bini ini apa biniku ini minta keadaan bilungka di darat itu ada Pak Yakub orang jawab mana apa menublukan jadi tolak kayak bakan darah dikia oleh si Jena guru singgah guru jar singgah ya aku nih ada apa ya kok bini gure mulai bis maghrib sakit parut sampai ini nah pas anak asar tuh
ada barang anak-anak gue ya apa ya. Aku nih goyon aja, goyonnya kita pisah. Ambil anu nih, aku tuh ambil wujudnya paraknya berjualan anu teh. Ambil aku tuh diambil halnya aku. Nyaman lah aku di padang orang baca peti hampat jadi nyaman. Berpaling ke kertak aku kan. Baca peti hampat. Ya saman apa satu kali ya saman. Udah berkakar saman. Bayi nang di dalam kandungan tuh nang lahir. Untuk Nabi Joko. Bawa kabar bini kamilah. Ini makan bilah, gih guru aja. Pustakan kapartnya bilah, gih ya. Oh ini pundaran pian aku berjalan batik saja bawah aja kalau udah selesai. Betul selesai, aku nuker ke belum kae, boleh ke rumah bayang asar. Untuk bayang asar telepon. Siapa nih ulun awi guru? Alhamdulillah jam melahirkan gue cuma meninggal innalillah Joko. Ayo Joko padakan kaum. Tabuk kubur sana Joko. Kain cari pada kena kaum aku kan mandi sorangan ya lah nyaman aja bayi ya kalau karena orang kada ada jual kan jadi dihadang anu kamu bedanya patuh jualan aku mulai habis maghrib sudah kada bakarak lagi jar bayi dalam karungan nih imba di banyu tadi nang banyu kada tapi nang korinah tuh nyak ada korinah tuh bisa kabul kan bagarak dia keluar 42 orang biru makan-makannya kamu imbah diminum makan tuh nah bagarak keluar disuruh jangan si bidan ini bawa ke rumah sakit kada heran-heran si awi itu kan ini nah berkah keramas saya sama nih kamu apa lagi orang bilangnya berarti anak banyak minta banyu anak aku nembali banyu kamu juga kada pernah kayak aku ini karena melang-lang stok kemari macam-macam ku tahu itu. Nah ini habis sudah karena tadi pelang. Nah ini Yaman di qasidhiyu talahul amalah. Nalal aman mencapai kita ke aman wakaf bil wakaf bil atau nadi itu bacanya gitulah. Cukup dalam pemberian kita berseru yaitu dengan mengucapkan ya sama lah. Nah tukam lah dulu arwah malim aja syukuri dulu Allah nambah tongkang karam tongkang ini di dalamnya itu pelat tongkang kongkor kodok tuh tuh di alat-alat kan sampo ya malam syukur minta dangan nyelon aku ya nang baca saku-saku 1000 tuh ya nonton naik kongkang tuh kan kamu kesakan naik kongkang ngebuar tuh naik di baris ini juga apa mau duit gak menolong si Din minta dangan nih si Din berduaan aja nah ya sakur 1000 kali ya sama 33 kali ya nang sambil pakai alat cuma naik ya sini menikahkan orang haji tuh ada kalau nah, tuh sejarahnya tahu kisahnya aku karena sini minta tolong kawannya aku sih. Nah tuh kalau kita dalam keadaan keperluan benar jadi ya sakur 1000 ya saman 333 kali habis sudah ketiga wawafatil abab zaman pembuka bagi segala pintu pertama pintu untuk mendapatkan pahit. Wal muradu babul putuh yang dimaksud dengan patil abwab babul putuh supaya terbuka itu nah wa babul maqasidi dunyawiyah dan pintu tujuan keduniaan wa musadridik dan pintu dada yang sempit. Jadi Syekh Seman pembuka bagi segala pintu. Pertama pintu untuk mendapatkan pahit. Jadi jaru arwah mohon syukur ada bahari kaum suluk itu spesial ibadah. Ada nang ibadah aja, ada nang bina santai-santai aja. Bapak lawan Syekh Seman sambil ya samannya saman. Tak dulu ini dapat pahit daripada nang. Kenapa? Saya semen mendoakan nah ya kalau nah ini ngarannya Fathul Abwab
pembuka bagi pintu untuk mendapatkan pahit. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua, membuka pintu apa yang kita ajatkan bagi dunia kita kan. Nah, terakhir nih sempit berpikir dadanya, sadarnya pikiran sempit. Kan tahu ya, aku ditakoni kiai dari Jawa Tengah, oh datang, oh kurang berdua ya kalau. Jadi kesimpulannya ditakonakan, saya tanya pakai usulak. Kiai ngarang ini yang simpan harga lawan nasrani di mana pengambilan? Kalau saya lihat di hikam nggak ada, oh ya kan. Pokok kitab-kitab nenggana sampai butuh kumunya, butuh hatul mekia kan tersabjak lah. Enggak ada pakai. Oh iya, ya harusnya ada sekadar ada ya kalau. Nah, jadi gini ya, ini Pak Kiai kan harus tahu sampai menyambat kitab negara-negara orang alim nih ya kalau. Dari halus-halus kitab ini sama tetap negara-negara berataan. Kan perlu kita ketahui tasawuf itu ada berapa Pak Kiai kan. Nah, saya berbicara tentang tasawuf hakikat, tasawuf hakikin itu masalah dalam saya hasil dari belajar dengan guru saya. Pak Kiai kan tahu bahwa Nur itu nama Tuhan, Muhammad itu nama Nabi. Siap orang ada hubungan sama Tuhan, insya Allah baik dirinya. Insya Allah nantinya mulia. Takjub kayak tadi. Hakikatnya kan. Nah, sumbernya kan dari saya sama Ahmad Dhani, itu punya sanad ya, itu kan orang Jawa bahasa Indonesia. Nah, jadi ujung-ujungnya takut pulang. Aku ini kada sadar kan, saya mengarang kitabnya hasil dari Samadi. Nah, Samadi, Allah Samadi. Aku ini bebarang aja tersambat aja. Saya mengarang kitabnya hasil dari saya Samadi. Memang di Belanda mengarang kok Fatihah lawan saya seman kan. Baca alam nasrah 11 kali dulu kalau bapak anak bakaram di mama tanya aku angkat pen payu kan. Kadinya nang pang kadinya nang langsung tuh kada kepada kan besemedi babanang besemedi itu no ono saya pakai tolong doa saya semoga saya dapat putuh jangan rupanya orang Jawa ini belakang besemedi kada percaya. Ayo takamnya kenal bapak dia orang Jawa dapat ya hasil saya dari hasil saya sama dia mendengar sama dia yang bertakon lagi minta doakannya lagi 1 juta mbak dia aku ketawa gitu dari Jawa Tengah tuh Sangkaraya ini ngarannya mbak apa pintu mbak ini nah saudari dik nah nih sempit pikiran. Nah habis tarikat semannya ini kalau anak ngamalkan lah satu ini dari malam syukur lah sama jalan sekumpulkan ini beda panggilan ilah dari Nabi Mustafa wa ilah dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samina Fatihah sekali kemudian astagfirullah innallaha ghafurur rahim di masjid aku baca tarikat nih kita belum belajaran lah 70 kali matul la ilaha illallah 166 ilah. Nah kemudian Allah 33 77 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa habibika wa rasulika nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallim 70 kali atau 11. Nah doa tarikat samaniyah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain Allahumma khtim lana bi khatimis sa'adah wa ja'alna minal ladzina hum husna wa ziyadah bijai sidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa ala alihi washabihi jawi siyadah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Nah ini penambahan dari malam syukur ini kalau kawa amalkan di subuh 100 kali lah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Jalal Ikram. Insyaallah kita mati dalam iman lah. Nah, sampai di sini kena selamat ini tolong baca doa selamat ya. Nah, anak Haji Matsah ini garing lah. Oh nah kita baca 7